Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah dari Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembatal keislaman yang ke-10. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan penutup kitab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, dan bagaimana penjelasannya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kata beliau di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid baina al-hazili wal jad wal khaif illa al-mukrah. Kata beliau, tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang sekedar bergurau atau orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Ya. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan nawaqidul Islam ini, ya, dalam keadaan dia hanya sekedar bergurau saja, ya, atau dia bersungguh-sungguh melakukannya, atau karena dia takut, sekedar takut saja, maka apa yang dia lakukan ini telah membatalkan keislamannya. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Dan seluruh pembatal keislaman yang disebutkan ini, ya, adalah perkara-perkara yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi. Nah, ini mengisyaratkan bahwa pembatal keislaman itu pada hakikatnya bukan hanya 10 pembatal keislaman ini saja. Tapi kenapa beliau menyampaikan 10 pembatal keislaman ini? Karena ini merupakan perkara yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Fayan bagi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsih. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mewaspadainya dan takut kepada pembatal-pembatal keislaman ini akan terjatuh pada dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang menyebabkan murka Allah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya siksaan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa tercurah kepada sebaik-baik ciptaannya, yakni Muhammad, demikian juga keluarga, para sahabatnya, serta semoga Allah juga mencurahkan salam kepada mereka. Baik. Ini penutup dari Syekh Muhammad bin Wahab yang beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang sekedar bergurau atau orang yang serius melakukan pembatal keislaman ini atau hanya sekedar takut. Ya, jadi dia melakukan pembatal keislaman takut, ya, imma takut karena akan kehilangan dunia atau perkara yang semisal, ya, maka ini tetap menyebabkan dia keluar. Hanya satu saja perkara yang kata beliau di sini, hanya satu saja perkara yang menyebabkan atau yang tidak menyebabkan nawaqidul Islam atau tidak menyebabkan seseorang itu keluar ketika dia melakukan nawaqidul Islam, yakni al-ikrah, itu dipaksa. Ya, nanti akan beliau sampaikan dalilnya. Wa qauluhu, hadapun ucapan beliau, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif ay kulluhum sawa yakfurun. Tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang sekedar bergurau, orang yang bersungguh-sungguh, atau orang yang takut. Maksudnya adalah kulluhum sawa.
semuanya sama, yakfurun, mereka telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Sawa'un waqa'a fi hadhihi nawaqid wa dakhala fiha bisababil khaufi aw dakhala fiha bisababil hazli wal mizahi wal lahwi wal 'ab. Sama saja, apakah dia terjatuh pada pembatal keislaman ini dan masuk ke dalam pembatal keislaman ini karena sebab rasa takut saja, atau masuk ke dalam pembatal keislaman ini dengan sebab hanya sekedar bergurau, ya, hanya sekedar bercanda, ya, bermain-main, atau lahwi wal la'ab, yakni ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, atau dia hanya bermain-main saja. Ya. Seperti pembatal keislaman yang keberapa? Yang kelima kalau saya tidak salah. Yang bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keenam, ya. Barang siapa yang bercanda, ya, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan, maka dia telah kafir walaupun niatnya hanya sekedar bercanda. Ya. Au kana jaddan fala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Atau dia melakukannya dengan keseriusan. Jadi bukan hanya sekedar bercanda, tapi benar-betul serius. Ya. Maka tidak ada bedanya, yang serius atau yang bercanda, ya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Wa qauluhu illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Ya, kecuali orang yang dipaksa. Ai idza wasala al-amru ila haddil ikrah bi an ukriha 'ala al-kufri wa fa'alahu aw qalah. Ya, kecuali dalam keadaan dipaksa. Apabila perkaranya sampai kepada haddul ikrah, sampai kepada batasan dipaksa. Ayo kamu lakukan ini, kalau enggak kamu akan dibunuh. Ya, dia dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, fa innallaha azza wa jal la yu'adzibuhu 'ala dzalik. Maka Allah azza wa jal tidak akan mengadabnya karena perkara tersebut. Seperti yang terjadi pada sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, ya, yang kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa oleh kaum musyrikin. Diancam akan dibunuh seperti bapak dan ibunya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang kufur, kemudian turunlah firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang beriman, dan kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Ya. Maka orang yang dipaksa, fa innallaha azza wa jalla la yu'adzibuhu 'ala dzalik wa la yakunu bidzalika minal kafirin. Allah tidak akan mengadabnya kalau dia dipaksa, dan tidaklah dia tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, Allah berfirman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang, ya, tetap kokoh dalam keimanan. Qala fa idza balagal amru mablagal ikrah wal ikrahu la yakunu illa 'alal qawli wal fi'l. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa orang yang dipaksa melakukan sebuah pembatal keislaman, ya, dia tidak kafir, ya, apabila perkaranya sampai kepada pemaksaan, dan pemaksaan itu tidak dapat dilakukan kecuali pada ucapan dan perbuatan, ya. Wa amal aqidah allati fil qalb falaysa 'alaiha ikrah. Adapun akidah yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya untuk menukar keyakinannya. Ya, bisa jadi lisannya mengucapkan kekufuran atau anggota badannya melakukan kekufuran, tapi apa yang dia yakini dalam hatinya, ini tidak ada yang bisa memaksa. Ya, tidak ada yang bisa memaksa. Makanya orang yang dipaksa, ya, dalam keadaan hatinya tetap beriman, ya, maka hal yang demikian ketika dia melakukan suatu kekufuran atau mengucapkan kata-kata yang kufur, ini tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Ya. Selama apa? Hatinya tetap berada dalam keimanan. Li'annahu la yudra madza fi qalbil insan, ya, madza yukinnu fi sadrihi. Ya. Karena orang tidak tahu apa yang ada pada hati manusia. Enggak tahu apa yang tertancap, tertanam pada hati manusia. Yang dia tahu hanya ucapan dan perbuatannya saja. Falau ukrihal insanu ila an yakula kalimatal kufr aw akrahu al-insanu an yaf'ala al-kufr aw akrahu al-insan an yaf'ala al-kufr faqala al-kufr aw fa'alahu tahta wad'at al-ikrah wa tahta sawt al-ikrah fa fi'luhu aw fa fa'alahu aw qalahu fa innahu la yakfur bidzalik. Maka apabila seseorang,
ya, hatinya tetap dalam keimanan, kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur atau untuk melakukan kekufuran, lalu dia melakukan hal tersebut di bawah ancaman atau dia melakukan hal tersebut di bawah paksaan, ya, mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur, ya, fa innahu la yakfur bidzalik, maka dia tidaklah dikafirkan karena perbuatannya tersebut selama apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap berada dalam keimanan. Ya, misalnya dia dipaksa, ya, diancam, ya, kamu harus ikut mengolok-olok agama, kalau enggak kamu saya tembak atau kamu dibunuh, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengucapkan kekufuran selama apa? Artinya ketika dia mengucapkan kekufuran dan hatinya tetap berada di dalam keimanan, yang demikian tidaklah mengeluarkan dia dari keislamannya. Wa dalil ikrah qauluhu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, falam yastathnallahu jalla wa ala illa al mukrah. Ya, kecuali, dan dalil bahwa apabila dipaksa tidak mengeluarkan dari Islam adalah firman Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap berada dalam keimanan, maka Allah tidaklah mengecualikan kecuali hanya bagi orang yang dipaksa. Illa man ukrih, kecuali orang yang dipaksa. Wa qawluhu wa la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid baina al-hazili wal jadi wal khaif illa al-mukrah lil musannif fi hadhihi al-mas'alah wa bayaniha wal istidlali laha kalamun azimun naf'i wa kabirul fa'idah khatama biha rahimahullah kitabahu kashfu asy-syubuhat. Ketika beliau mengatakan dan tidak ada perbedaan, ya, dalam pembatal-pembatal keislaman ini secara keseluruhan antara orang yang sekedar bergurau atau orang yang serius atau orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam permasalahan ini, ya, dalam penjelasan permasalahan ini dan istidlalnya, beliau memiliki sebuah ucapan yang banyak, yang besar sekali faedahnya dan besar sekali manfaatnya dan besar sekali faedahnya, di mana beliau menutup risalahnya Kasyfus Syubhat dengan pembahasan ini. Jadi maksud Syekh Abdul Razak di sini dalam menjelaskan apakah orang yang yang bermain-main atau orang yang bergurau, ya, ini kemudian tidak mengeluarkan dirinya dari keislaman, mengeluarkan dirinya dari keislamannya atau tidak, maka ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab dalam penutup risalah beliau yang berjudul Kasyfus Syubhat. Nah, sekarang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak ucapannya Syekh Muhammad bin Wahhab ketika menutup kitab beliau Kasyfus Syubhat. Faqala rahimahullah wal nukhtimul kalam insyaallah bimas'alatin 'azimah muhimmah tufham mimma taqaddam. Maka kita akan tutup pembicaraan kita insyaallah taala dengan permasalahan yang besar, yang sangat penting, yang dipahami dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Walakin nufridu lahal kalam li'azami sya'niha wa likathratil ghalati fiha. Akan tetapi kami sendirikan, ya, penjelasan ini karena perkaranya yang agung dan karena banyaknya kesalahan yang terjadi padanya. Fanaqul, maka kemudian kami katakan la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali fa in ikhtalla syai'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Tidak diperselisihkan bahwa tauhid, ya, haruslah ada pada hati seseorang, demikian juga pada lisan dan amalannya. Maka apabila hilang salah satu dari ketiga perkara ini, lam yakun ar-rajulu musliman, maka tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi tauhid itu harus diwujudkan pada hati, lisan, dan amalan. Qala fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka fir'auna wa iblisa wa amsalihima. Maka apabila seseorang dia mengetahui tauhid tapi dia tidak mengamalkan tauhid tersebut, maka dia kafir, ya, kafir inat, kafir yang dalam bentuk berpaling seperti Fir'aun, iblis, dan yang semisal mereka berdua. Ya, jadi dia tahu, Fir'aun itu tahu bahwa Musa itu berada dalam al-haq, ya, berada di atas al-haq, tapi dia tidak mau mengikuti Musa alaihissalam.
Maka ini kufur inad. Kufurnya adalah kufur berpaling. Ya, barang siapa yang mengetahui kebenaran, barang siapa yang mengetahui tauhid, namun dia tidak mau mengamalkan, maka ini adalah bentuk kekufuran. Ya, mu'anidun. Ya, dia telah melakukan kufur inad, yakni berpaling. Wa hadza yaghlidu fihi katsirun minan nas. Dan ini terjadi pada kebanyakan manusia. Wa yaqulun hadzal haq, mereka mengatakan ini kebenaran. Wa nahnu nafhamu hadza, kami memahaminya. Wa nashhadu annahu al-haq, dan kami bersaksi bahwa ini adalah kebenaran. Walakin la naqdiru an naf'alah, akan tetapi kami tidak mampu untuk melakukannya, kata mereka. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya. Wala yajuzu inda ahlil buldani illa man wafaqahum, karena penduduk negeri ini tidaklah memperbolehkan ya kita kecuali harus menyesuaikan diri dengan mereka. Misalnya terjadi kekufuran ya di tengah-tengah sebuah negeri. Orang-orang atau penduduk negeri itu menyembah kuburan misalnya, melakukan kesyirikan. Kemudian mereka melarang barang siapa yang menyelisih perbuatan kami ya, maka kami akan keluarkan dia misalnya dari negeri ini. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya sudah, kami lakukan apa yang kalian inginkan. Ya, maka ini bukan sebuah uzur ya, bukan sebuah uzur. Aw ghairi dzalika minal a'dzar, atau uzur-uzur lainnya. Walam yadil miskina anna ghaliba a'immatil kufur ya'rifuna al-haq wa lam yatrukuhu illa li syai'in ya minal a'dzar. Ya. Orang yang perlu dikasihani ini dia tidak menyadari bahwa mayoritas pemimpin-pemimpin kekufuran mereka mengetahui kebenaran. Ya. Mayoritas pemimpin-pemimpin kekufuran mereka mengetahui kebenaran, namun ya walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Tidaklah mereka meninggalkan kebenaran tersebut melainkan mereka punya alasan. Ya. Seperti apa? Takut hilang kekuasaannya. Ya, nanti ketika dia meninggalkan keyakinannya, masyarakat akan memberontak dan lain sebagainya dari alasan-alasan duniawi. Mereka tahu kebenaran, tapi kenapa mereka tidak mengikuti kebenaran? Karena mereka takut kehilangan dunia mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang demikian murah. Tahu kebenaran, tapi untuk mendapatkan dunia, mereka tinggalkan kebenaran tersebut. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya seperti firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ialah pemuka-pemuka Yahudi di kota Madinah, mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tahu mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kebenaran. Tapi mengapa mereka tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka ya takut kehilangan dunia. Qala fa in amila bitauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamuh aw la ya'taqidu biqalbihi fa huwa munafiq. Wa huwa syarrun minal kafir al-khalis, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan sebaliknya, apabila seseorang mengamalkan tauhid secara zahir, namun dia tidak memahami tauhid tersebut atau tidak meyakininya dengan hatinya, maka dia adalah seorang yang munafik. Ya. Jadi beliau ini ingin menjelaskan kepada kita macam-macam kekufuran. Yang pertama tadi orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan. Kalau ini ya, dia mengamalkan secara zahir tapi tidak meyakininya, maka ini adalah amalannya orang-orang munafik. Fahuwa syarrun minal kafir al-khalis. Maka orang yang semacam ini lebih parah keadaannya daripada orang yang kafir. Ya, orang yang benar-benar kafir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ya, mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Qala wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatun kabirah tawilah tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas tara man ya'rifu al-haqq wa yatruku al-amala bihi li khawfi naqsi dunya aw jah aw mudaratin nas aw mudaratil li ahadin. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat besar dan panjang pembahasannya.
Namun akan jelas bagimu apabila engkau memperhatikan lisan-lisan manusia, pembicaraan-pembicaraan manusia, engkau bisa melihat banyak di antara mereka yang mengetahui kebenaran dan meninggalkan ya beramal dengan kebenaran tersebut karena kekhawatiran naqsid dunia. Karena dia khawatir dunianya berkurang. Kalau saya menyampaikan kebenaran, nanti saya kehilangan jabatan. Ya, kalau saya menyampaikan ini tauhid, masalah tauhid, ya bahwa yang dilakukan oleh manusia adalah kesyirikan, maka saya akan kehilangan kekuasaan. Aujah, ya, atau posisi, au mudaratin li ahad, atau dia ingin berbasa-basi dengan manusia, ya, dengan sebagian manusia. Ya, inilah keadaan manusia. Kebanyakannya mereka seperti itu. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak ya beramal dengan kebenaran tersebut karena khawatir dunianya berkurang. Wa tara man ya'mal bihi zahiran wala batinan fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa ya'rifuhu walakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillah. Dan engkau juga melihat ya di antara manusia ada yang beramal secara zahir namun batinnya tidaklah mengakui kebenaran. Apabila engkau bertanya kepadanya tentang apa yang diyakini dalam hatinya, maka dia tidak mengetahui kebenaran tersebut. Dia beramal dengan kebenaran, tapi tidak meyakini kebenaran tersebut. Walakin alaika bi fahmi ayataini min kitabillah. Ya, penting sekali bagimu untuk memahami dua ayat dari kitabullah. Awaluhuma qauluhu ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat yang pertama yang perlu engkau pahami adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, janganlah kalian meminta uzur karena sungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ayat yang pertama yang perlu dipahami. Baik. Atau kita akhirkan saja pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Ya. Jadi di sini beliau kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan bahwa barang siapa yang melakukan pembatal-pembatal dari pembatal-pembatal keislaman dalam keadaan selain dipaksa, kata beliau, maka dia telah terjatuh pada kekufuran tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengecualikan kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap berada dalam keimanan. Ya. Maka barang siapa yang melakukan kekufuran tersebut, ya, dia paham bahwa ini merupakan suatu kekufuran, tapi dia melaksanakannya karena takut ya kehilangan dunia, takut dengan celaan manusia, maka yang demikian tidaklah diberikan uzur. Ya, tidaklah diberikan uzur. Kecuali yang diberikan uzur hanya orang-orang yang dipaksa. Hanya orang-orang yang dipaksa, itu pun dalam keadaan hatinya tetap berada dalam keimanan. Ya, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Maka orang yang semacam ini, ya, dia tidak dikafirkan. Sebagaimana kasusnya Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengadukan apa yang baru saja terjadi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik, adapun yang di luar itu, ya, maka apabila dia melakukan suatu kekufuran, dia telah keluar dari keislamannya. Baik dia melakukannya hanya sekedar bergurau atau dia melakukannya dengan keseriusan. Wallahu taala alam. Masih ada pembahasan yang perlu kita bahas ya dalam penutup beliau ini. Ya, beliau bawakan dua hujjah yang menunjukkan bahwa selain orang yang dipaksa, maka ketika dia melakukan satu kekufuran, maka dia pun telah terjatuh pada kekufuran tersebut. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwa itu suatu kekufuran? Ya, apakah dia juga diberikan uzur ketika dia tidak mengetahui bahwa suatu perkara itu merupakan kekufuran? Nah, ini insya Allah akan jadi salah satu pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.